Halo, assalamualaikum teman-teman yang ada di YouTube. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halal untuk menyambung hidup. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel saya ini yang bisa memberikan pemahaman, ya kan, sedikit motivasi, dan juga tidak ingin menggurui apalagi merasa yang paling benar sendiri. Dan paling tidak adalah yang tidak ingin saya lakukan adalah merugikan pihak manapun teman-teman di dalam semua video yang saya upload di channel saya ini. Baik teman-teman, kali ini saya ingin membahas tentang lagi-lagi adanya teror chat yang tidak jelas, chat WhatsApp lebih tepatnya teman-teman ya, kepada salah satu kenalan saya. Nah, nanti bisa disaksikan seperti ini kutipannya. Ya, bisa disaksikan ya. Ini sungguh aneh teman-teman ya. Tidak diketahui sebetulnya siapa yang meminjam, siapa yang mencantumkan nomor telepon darurat itu, ya kan, nomor kontak kenalan saya ini dijadikan nomor darurat itu kita tidak tahu siapa. Kemudian disuruh sampaikan kepada siapa. Ya, ini kan sudah jelas-jelas ini rancu teman-teman ya. Tidak jelas ini. Ini maksudnya apa? Modus penipuan apa gimana? Tidak menyertakan nama aplikasinya dari mana, ya kan? Harusnya kan disertakan. Selamat siang Bapak Joni, saya dari aplikasi Kredit Pintar misalnya. Selamat siang Bapak Joni, saya dari aplikasi Juro misal. Kan itu masih enak, masih jelas. Ini nggak jelas. Tolong sampaikan kepada beliau, karena nomor Anda dicantumkan sebagai kontak darurat. Nah ini teman-teman, ini perlu diwaspadai ya. Bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video saya sebelumnya, saya juga sempat membahas ya, tidak ikut pinjam tapi pusing. Pusing apa? Ditagih. Seperti itu. Nah akhirnya kan apa ya, orang-orang yang baru kita kenal, baik yang kenal baik ya kan, ataupun yang kenal sekedar kenal, menyalahgunakan ya kan kontak kita ini untuk pengajuan kepada pihak aplikasi pinjaman online, yang dimana nanti supaya bisa membuat mereka percaya dan memberikan sejumlah dana yang dibutuhkan oleh si peminjam. Nah ketika si peminjam tidak bisa membayar, akibatnya adalah apa teman-teman? Nomor kontak darurat itu yang dihubungi, padahal kan nggak boleh. Di OJK sendiri kan itu ada penjelasannya ya. Salah satu pejabat di OJK itu ya, bagian komisaris atau dewan atau apa seperti itu, saya pernah baca di artikel, itu kan tidak boleh menghubungi kontak darurat selama kontak yang bersangkutan masih bisa dihubungi. Harus sesuai dong, yang meminjam siapa itu yang dihubungi, apalagi menghubungi kantor misalnya. Apalagi sampai seperti ini tidak sekali teman-teman. Waktu saya bikin konten tentang tidak ikut pinjam tapi ikut pusing ketika ditagih, itu juga sudah ada. Nah ini baru lagi, ini kebetulan hari ini teman-teman chatnya ini. Kan ini, aduh gimana ya. Wahai aplikasi pinjol, tolonglah ketika kalian itu misalnya juga menyaksikan video saya, tolong juga sedikit apa ya, sedikit, aduh gimana ya, dibilang bodoh tidak bodoh, paling gak gini loh, sesuai nalar lah, profesional lah, elegan gitu lah. Masa kalian itu apa namanya, menghubungi kontak yang dicantumkan di kontak darurat tapi tidak menjelaskan siapa identitas kalian, terus juga kepada beliau-beliau itu siapa, terus juga di situ disertakan ya. Nah disertakan kan di chat itu nanti datanya akan terblacklist dan akan diproses lebih lanjut. Sudahlah, itu cuma omong kosong aja teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang bertanya, pernah bertanya misalnya, kira-kira kapan desi lapangan datang ke rumah, itu sebetulnya kemungkinannya kecil teman-teman. Memang ada yang datang ke rumah, ada memang, saya tidak memungkiri fakta itu. Tetapi banyak juga yang nggak datang ke rumah, cuma memberikan intimidasi, ancaman melalui WhatsApp. Nah untuk aplikasi satu ini nggak tahu ini apa ini ya, cuma memang bahasanya sih ya masih sopan, cuma kan nggak enak juga. Beliau itu siapa? Misal ini saya ya, saya dihubungi, tolong kasih tahu beliau gitu kan, hubungi beliau bahwa beliau punya tanggungan seperti ini. Saya harus menghubungi siapa? Misal Joni yang pinjam, masa saya menghubungi teman saya yang namanya Agbet misalnya, Agbet, kamu anu ya, utang ya di aplikasi yang nggak jelas ini? Oh nggak tahu, kan bingung. Kalau misalnya dia tulis di situ, tolong kasih tahu kepada siapa, Bapak Joni misalnya, kan enak, saya langsung hubungin Joni. Nah, kalau misalnya dia minta tolong baik-baik, saya juga kan akan menyampaikan baik-baik, John, ini John saya dapat WA dari aplikasi ini misal, ya aplikasi ini meminta saya untuk menyampaikan kalau kamu masih punya tanggungan dan tolong diselesaikan. Nah begitu kan enak teman-teman. Kalau beliau begini, ini beliau itu siapa?
Ini aplikasinya nggak jelas, dicek juga di kontak WhatsApp-nya tidak ada namanya. Biasanya kan ada tuh namanya, misalnya namanya Wawan, ya kan, Ipin, Upin, misalnya itu ada kan. Ini nggak ada, kosong, cuma nomor aja. Jadi ketika dicek di kontak itu juga cuma nomor. Biasanya kan kalau di WhatsApp ada itu di bawahnya itu keterangan namanya siapa gitu. Kalau kita belum save nomor itu kan. Ini nggak ada teman-teman. Masa nomor goib? Ya, bagi aplikasi yang merasa mem-WA ya dengan nomor itu ketika nonton video ini, tolong nggak kalian itu kedepannya bersikap elegan aja, sesuai apa ya, SOP lah. Masa cara menagih kok seperti itu? Orang yang nggak ikut pinjam ditagih, baru minta tolong kasih tahu kepada siapa, tidak tahu kepada beliau itu banyak. Ya teman-teman ya, hal seperti ini juga kalau misalnya pernah terjadi kepada teman-teman, saya harap juga teman-teman gak usah terlalu ambil pusing, anggap aja kayak angin lalu angin lewat aja. Karena kayak begini ini apa, cuma kerjaan iseng para debt collector aja. Debt collector itu aslinya apa teman-teman ya, duduk-duduk di rumah kebanyakan. Mereka cuma main HP aja ya, mainin HP, hubungin sana sini, nanti bilang saya mau datang jam sekian. Wah, seperti itu. Serok di mana kamu serok? Nah, ada itu debt collector pernah begitu, cuma saya chatnya pernah sih dikirimin teman saya, cuma hilang teman-teman ya. Saya habis ganti device kebetulan, alhamdulillah. Itu ada teman-teman minta serok. Kalau di logika teman-teman, ngapain minta serok, kan kamu kan punya itu data diri si nasabah yang belum bisa bayar. Kok kamu minta serok? Alasannya misalnya kalau kita jawab lagi, semisal ya, mereka kan nanti punya kontak attack. Loh, kan nanti bisa jadi kamu nggak di posisi yang kamu cantumkan seperti itu. Bisa jadi kan kamu nanti lari ke rumah siapa, serok aja. Itu mustahil. Kalau memang dia tahu ya datangin ke rumah dulu, kan seperti itu. Baru nanti kalau misalnya nggak ada di rumah ya foto. Ini saya sudah di depan rumah Anda, saya sudah mengetuk, saya sudah pencet bel, tetapi tidak ada yang keluar. Ini saya videokan dan juga saya foto. Ini saya kirimkan ke WhatsApp Anda. Nah itu lebih bagus. Lebih bagus teman-teman kalau ada debt collector yang seperti itu. Ini ke rumah aja belum, datang ke rumah belum, udah minta serok aja. Loh, kan lucu. Sebetulnya kalian itu debt collector apa bukan gitu kan, atau ngaku-ngaku aja. Ini ya teman-teman yang perlu diwaspadai, kebocoran data itu sangat berbahaya. Makanya di video saya sebelumnya, jika teman-teman sudah pernah menyaksikan dan sudah membuka, berkenan untuk melihat dan mendapatkan informasi yang bermanfaat, di situ saya sudah pernah membahas hati-hati ketika misalnya teman-teman mengajukan pinjaman ke aplikasi tertentu, baik legal maupun non-legal. Non-legal itu ilegal ya. Terus keterangannya pengajuan Anda belum bisa kami setujui, semisalnya seperti itu. Nah, seperti kasusnya Julo kemarin ya, waktu yang form kadaluarsa, itu langsung ditegasin aja, hapus data saya. Karena kalau tidak dihapus, ini takutnya kan jatuh ke pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, kebetulan misalnya mengajukan, katakanlah di aplikasi Julo misalnya, sudah diajukan, di Julo gagal. Nyoba di aplikasi Kredit Pintar berhasil. Nah, ini kan data yang dari Julo ada, nggak dijaga sama Julo misalnya, hilang. Ini semisal ya, saya nggak mengklaim Julo tidak menjaga data. Cuma ini kan semisal, karena memang ada faktanya. Silakan kalau misalnya Anda dari pihak Julo, buka video saya sebelumnya itu. Ada, pernah saya pampang itu ya keterangannya bahwa form kadaluarsa, kan aneh, belum sampai 2 menit kok langsung ada keterangan form kadaluarsa setelah mengisi semuanya. Kan aneh, kan nggak ACC hitungannya itu. Setelah dicoba kembali sampai 10 kali juga nggak ACC, nggak ada keterangan. Baru kemarin ketika dicoba, nah keterangannya ada teman-teman, berubah kan. Di video saya kemarin bisa dilihat ya, bahwa Anda belum termasuk kriteria kami. Tapi pihak Julo itu malah mengajukan, ya kan, merekomendasikan BFI, pinjaman dengan agunan. Ya buat apa kalau ke BFI, ya BFI aja, buat apa melalui Julo, kan seperti itu teman-teman ya. Kalaupun misalnya Julo ini juga produknya BFI ya, menurut saya kurang pantas seperti itu. Kriteria-kriteria yang seperti apa, ini dananya yang nggak ada ini gitu loh. Kadang gemes juga teman-teman ya tahu seperti itu ya, orang ngajukan kenalan saya. Ini bukan saya membela kenalan saya, tidak. Mereka ngajukan, nama mereka bersih, distrik OJK, tidak ada tanggungan di aplikasi manapun. Baik di leasing maupun aplikasi pinjol tidak ada tanggungan. Tetapi ditolak seperti itu, kan lucu. Kalau memang tidak ada dana, tutup saja. Jangan kalian sebarkan iklan di YouTube. Nah, di YouTube itu kadang kalau misalnya saya buka channel tentang misalnya review film, tentang entertainment, tentang musik, muncul iklannya Julo teman-teman. Tanggal tua, Julo aja. Kalau enggak nanti misalnya top up dulu. Wah, dengan Julo cepat. Tapi ketika diajukan, mana? Mana Julo? Gitu loh, yang elegan gitu, yang profesional lah. Kalian bisa bikin iklan, ya kan? Kalian sertakan di YouTube. Kalian sisipkan di mana namanya? Iklan kalian itu menjadi akses untuk video-video di YouTube, tetapi
Ketika orang mengajukan, namanya bersih, skor kreditnya juga baik, kok nggak ACC, kan lucu, malah disarankan ke BFI. Nah ini teman-teman ya, kebocoran-kebocoran data seperti ini yang harus diwaspadai. Akhirnya apa? Menyebabkan seperti ini nggak tahu ini benar nggak ya. Andai kata misalnya dia menyebutkan namanya Joni misal, benar nggak Joni ini berhutang, terus ditagih minta tolong sampaikan kepada Joni. Bisa jadikan ini juga apa ya, akal-akalan ini teman-teman. Jelas akal-akalan ya chat seperti itu. Makanya data itu penting teman-teman. Ketika kalian mengajukan apapun, ya kan tidak ACC, langsung saja kalian somasi kalau perlu, hapus data saya. Atau misalnya kalian ingin mengajukan apa, pembuatan apa begitu ya, hati-hati dalam mengupload identitas diri kalian ya, berupa KTP, berupa foto selfie, itu hati-hati teman-teman. Karena sekarang itu pencurian data melalui online bisa teman-teman, mudah, dan akhirnya nanti dijual di pasar gelap ya, black market. Seperti yang pernah saya bahaskan di video saya sebelumnya, kalau kalian menyimakkan, hati-hati identitas kalian itu ada di black market teman-teman. Bayangkan loh, bahkan masuk aplikasi apa tuh, sempat saya tulis, nanti kalian bisa lihat lah, di aplikasi Shopee kalau nggak salah, juga ditulis kan, dijual foto KTP, jasa KTP, buat KTP. Nah seperti itu teman-teman, hati-hati. Sekarang ini banyak ya orang melakukan cara apapun untuk mengisi perut teman-teman, karena perut butuh diisi. Pekerjaan juga lagi sulit, akhirnya apa? Menghalalkan segala cara. Banyak orang yang sudah gagal bayar di aplikasi pinjaman online mau dikerjain lagi. Ya teman-teman ya, semoga video yang saya berikan kali ini, yang saya upload kali ini, informasi juga yang saya berikan di video ini bermanfaat untuk teman-teman, tidak sia-sia yang telah menyaksikan dari awal hingga akhir. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian saya banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Saya cuma manusia biasa teman-teman ya. Tak rupa-rupanya dan tak henti-hentinya saya ucapkan terima kasih yang banyak kepada teman-temanku yang telah menggunakan kuota di warung kopi, kuota di kafe-kafe tempat kalian nongkrong, kuota provider pribadi yang kalian pakai. Semoga bermanfaat untuk saya dan juga untuk teman-temanku yang ada di YouTube. Saya pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.